Assalamualaikum rekan etis. Hari ini aku lagi mau ngopi-ngopi di salah satu tempat ngopi terhits di Jakarta Selatan. Dan pada kesempatan kali ini aku bisa ketemu ownernya langsung. Yuk! Nah, tuh Bu Alifanya udah nunggu di dalam. Yuk. Assalamualaikum Bu. Walking Drums Cafe adalah salah satu bisnis dari PT Individua Reva Kreasi yang baru-baru ini Etis menjadi partner pembiayaan dari salah satu bisnis F&B terbarunya, yaitu Drumsters Korean Halal Resto. Kita lihat yuk progresnya. Masih ingat dong Drumsters yang dibiayain juga, dan prosesnya alhamdulillah sangat mudah ya Naya waktu itu dengan alhamdulillah. aplikasi online segala gitu. Segera bisa campaign waktu pertama kali kita apply di Etis untuk project ini. Iya, proses pengajuan semuanya waktu itu alhamdulillah lancar dan cepat ya Bu ya. Iya benar. Iya, oke. Kita lihat ke dalam ya. Yuk. Udah bentar lagi sih ini ya, Masuk finishing. finishing ya. Target launching itu kapan Bu, kalau boleh tahu? Jadi kita kan mulai di November ya. Iya. Ya alhamdulillah, insya Allah kita bisa launching di pertengahan bulan, akhir bulan inilah kira-kira. Wow, cepet juga ya. Berarti cuma dalam waktu 2 bulan udah mau siap-siap launching. Iya. Karena ini kan sebenarnya bangunannya udah existing, tapi yang lebih banyak kita lakukan sebenarnya di interior. Oke. Jadi plannya sendiri itu kita udah siapkan sekitar bulan Oktober ya, September Oktober tahun ini. Terus November kita start, memang target kita di 2-3 bulan selesai. Saat Drumsters Korean Restaurant ini menjadi salah satu proyek di platform kita, itu cepat juga tuh ininya, komunitas mendana responnya, minatnya gitu. Makanya waktu itu kan kita sempat bilang ya, waktu kita mulai plan ini, terus kita juga ngobrol kan waktu itu, bagaimana kalau proyek ini didanai oleh Etis. Iya. Terus alhamdulillah ternyata pengumpulan dananya cepet banget, di luar ekspektasi kita mesti. Iya, seminggu. Dan dengan dana yang ready di awal, tentu saja pembangunan jadi lancar ya Nah. Iya. Semua bisa sesuai rencana gitu. Iya. Bagusnya juga sih, kalau kenapa aku senang gitu ya berbicara dengan Etis, ini kan crowdfunding. Iya. Melibatkan banyak orang. Betul. Dan ternyata mungkin ada keberkahan sendiri ya. Iya. Proyeknya lebih lancar, insya Allah. Iya, amin. Semuanya ngedoain. Dan ya itu dia, karena juga kita lempar ke crowd kan, jadi semua orang ngerasa kayak jadi relate sama restoran ini gitu. Oke deh, kita lihat sebelah sana yuk Bu. Nah, udah ya, aku ke kantor dulu, nah ngopi-ngopi dulu aja. Iya, makasih waktunya Bu Liva ya. See you. Dah. Nah, rekan etis, setelah kita ngobrol bersama Bu Alifa tadi, kita jadi tahu ya, ternyata kita bisa loh membantu bisnis seperti ini secara patungan. Nggak cuma bisnis kafe seperti ini aja, tapi semua macam bisnis UKM bisa kalian bantu bersama-sama. Tentunya di etis. Selain berkah untuk bersama, kita juga bisa membangun ekonomi bangsa secara bersama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi? A few inches later. Wah, iya benar bagus nih di Etis. Saya udah lihat websitenya dan ikut mendanai langsung. Proyeknya real, terseleksi, akad dan bagi hasilnya juga sesuai sama syariah. Terus di Etis selain bisa mendanai proyek, ternyata kita juga bisa ya untuk mengajukan proyek UKM atau properti. Wah, menarik banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga beberapa uang simpananku ini bisa bermanfaat dan menghasilkan, agar berkah barokah ya Allah. Amin ya robbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi yang membacakannya dan yang melakukannya. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin peserta kajian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut penayangan profil singkat Ustazah Umi Maki. Operator, boleh ditayangkan profil Ustazah? Baik, terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan selanjutnya marilah dengan seksama kita dengarkan kajian dengan tema antara wanita dan harta yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Ustazah Umi Maki. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Punten, saya baru kedengaran. Sudah dibuka ya, mohon izin. Ya, bisa. Sudah, Umi. Bisa, Umi. Mangga, Umi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma kama ja'altahu sahla wa anta tahul hazna la syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil 'ilmi wat tuqa. Allahumma.
bil ilmi wa Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa wa la haula wa la quwwata illa billahil ali. Insyaallah, alhamdulillah, senang sekali Rahim dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini selalu mendapat ridho dari Allah. Mudah-mudahan seperti apa kumpulkan dalam silaturahim walaupun ini masih dalam virtual, mudah-mudahan seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim, maka seperti ini pula Allah kita kelak di surganya, dan Allah berikan kesempatan untuk kita untuk bertemu dengan Rasulullah SAW serta Allah yang indah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kajian kita semua sudah mendengar guru kita Syekh Ali Jabir. Kita sama-sama berdoa untuk beliau. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hafratan min hafarin niran. Allahumma taqabbal du'ahu, Allahumma taqabbal sujudahu, Allahumma taqabbal kullu amali salihat. Semoga Syekh kita, guru kita Syekh Ali Jabir rahimahullah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan mudah-mudahan keluarga yang hanya Allah berikan kesabaran, dan semoga kita bisa meneruskan perjuangan dari guru kita Syekh Ali Jabir sehingga Islam tetap berjaya di bumi kita, bumi Nusantara ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita berbicara tentang kita sendiri. Kita seorang wanita yang mana subhanallah, kalau kita kembali di zaman-zaman jahiliyah, kita mengetahui zaman-zaman jahiliyah dulu, ternyata subhanallah wanita ini tidak ada harganya. Islamlah yang telah mengangkat derajat kita. Teman-teman sangat mengetahui tentunya, teman-teman sudah mendapatkan kisah-kisah di zaman-zaman jahiliyah bagaimana wanita diperlakukan. Bahkan wanita, kalau teman-teman mengetahui, teman-teman mungkin sudah ada yang pernah belajar tentang fikih wanita bagian haid. Ya, di dalam fikih wanita ada yang namanya bab haid. Bab haid ini kalau teman-teman membaca dalam fikih wanita, ada bagian hal-hal yang diperbolehkan di dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh seorang wanita ketika dia sedang haid. Itu ada di bab haid dalam fikih wanita. Nah, salah satunya di sana tertera bahwa wanita yang sedang haid, subhanallah, di sana tertera bahwa wanita yang sedang haid diperbolehkan untuk satu selimut dengan suaminya. Ya, mungkin teman-teman, ketika teman-teman membaca kalimat ini, wanita, jadi kan di bab fikih itu ada hal-hal yang dilarang oleh wanita yang sedang haid. Hal-hal yang diperbolehkan untuk wanita yang sedang haid. Nah, yang unik adalah ada satu hal yang mengatakan bahwa wanita yang sedang haid boleh satu selimut dengan suaminya. Sekarang mungkin kita mengatakan, idih, masa sih kayak begini aja mesti dibahas? Masa sih kayak begini aja mesti ditulis di dalam buku fikih wanita? Ini sekarang kita mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena sekarang sudah benar-benar kita ini wanita muslimah sudah sangat terangkat derajatnya. Oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW tentunya yang membawa Islam ke dunia ini. Tapi dulu di zaman jahiliyah, wanita, jangankan wanita yang sedang haid, teman-teman yang dirahmati Allah, wanita yang sedang dalam keadaan suci saja sudah tidak ada harganya. Dulu, wanita yang sedang dalam keadaan haid, mereka disatukan bersama binatang ternak. Gak boleh wanita yang sedang haid, jangankan satu selimut dengan suaminya. Ya, jangankan satu selimut dengan suaminya, dulu di zaman jahiliyah, wanita yang sedang haid ini masuk ke rumah saja tidak boleh. Wanita yang sedang haid itu, subhanallah, disamakan dengan binatang ternak. Sehingga apa? Sehingga ketika
Di zaman jahiliyah dulu ada seorang wanita haid itu tempatnya hanya di mana? Di kandang ternak. Siapa yang mengangkat derajat kita wanita muslimah khususnya? Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Teman-teman mungkin juga sudah mendengar bahwa wanita di zaman jahiliyah, subhanallah, sebagai barang warisan. Sebagai barang waris. Coba teman-teman tahu barang yang bisa diwariskan ini apa saja sih? Tanah bisa diwariskan. Tabungan bisa diwariskan. Ya kan? Rumah bisa diwariskan. Ketika ada seseorang yang mempunyai harta, ada rumah, ada tanah, ada tabungan, ada emas, itu bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Ini sekarang, tapi dulu di zaman jahiliyah selain harta benda, wanita menjadi barang waris. Jadi seandainya, seandainya ada satu keluarga, misalnya satu keluarga ini ada 3 orang anak, orang tuanya sudah wafat, misalnya sebagai contoh saja, orang tuanya ternyata meninggalkan rumah dan tanah, misalnya hanya rumah dan tanah, berarti kan hanya dua saja yang bisa dibagi. Jadi hanya untuk anak yang pertama rumah, misalnya yang kedua tanah, yang ketiga ini bisa nih kamu ini aja deh, ibu kamu aja, misalnya punten ayahnya sudah meninggal, ibu kamu ambil. Ini sebagai barang waris. Artinya dulu seorang ibu ini bisa dijadikan sebagai budak untuk seorang anak. Namun setelah Islam datang, setelah Rasulullah SAW memperjuangkan kita, wanita sebagai wanita muslimah, Rasulullah SAW mengangkat derajat kita. Buktinya mana? Subhanallah. Islamlah yang mengangkat derajat wanita. Sekarang tadi berbicara tentang waris. Dulu ketika Rasulullah baru datang kepada Islam, kepada kita, subhanallah, Rasulullah langsung memberikan mandat bahwa wanita bukan lagi menjadi barang waris, tetapi wanita mempunyai hak waris. Siapa yang mengangkat derajatnya? Rasulullah. Dulu teman-teman, begitu orang-orang jahiliyah mengetahui bahwa wanita ini sekarang mendapatkan hak waris, ribut loh teman-teman. Semuanya heboh. Viral di dunia apa tuh dulu? Nggak ada dunia maya dulu. Ya, nggak ada dunia maya. Viral teman-teman. Ini Muhammad bawa agama apa nih? Ngapain sekarang Muhammad coba bertingkah Muhammad sekarang? Dulu seperti itu. Kok bisa wanita sekarang mendapatkan hak waris? Dulu seperti itu teman-teman. Ketika wanita sudah dinyatakan mempunyai hak waris, dulu heboh, dulu ribut. Kenapa wanita mempunyai hak waris? Karena wanita adalah merupakan barang waris dari zaman dulu. Sekarang pun masih ribut, bukan kayak sekarang masih ribut. Masih. Bedanya kalau sekarang yang diributkan, kenapa wanita hanya mendapat setengah bagian dari laki-laki? Padahal teman-teman, kalau kita paham tentang sejarah ini, kita sebagai wanita akan sangat berterima kasih. Bahkan ternyata kalau kita telahi wanita ini, hak waris, punten harta warisan yang didapatkan oleh seorang wanita itu lebih besar daripada harta warisan yang didapatkan oleh seorang laki-laki. Seorang laki-laki teman-teman, seandainya seorang laki-laki mempunyai punten harta waris, taruhlah ada 2 anak. 2 anak ini laki-laki dan perempuan mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Misalnya punya harta warisnya taruhlah nilainya itu sekitar 15 miliar misalnya. Sekitar 15 miliar. Berarti laki-laki dapat berapa? 10 miliar. Perempuan dapat berapa? 5 miliar. Besaran mana laki-laki dengan perempuan? Besaran perempuan. Kenapa? Coba lihat. Seorang laki-laki ketika dia mendapatkan 10 miliar dari harta warisan tersebut, begitu dia pulang ke rumah istrinya, dia pulang ke rumah anak-anaknya, dia pulang di mana mereka dia membangun rumah tangga, maka seorang suami yang mempunyai 10 miliar itu, dia harus bagikan uang tersebut. Dia harus pergunakan untuk menafkahi keluarganya.
Punten, usikum wa ya nafsi bittaqwallah, punten tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ya kalau istrinya cuma satu, istrinya taruhlah istrinya satu, anaknya 5, itu bisa harus dibagi, harus dinafkahkan. Nah kalau istrinya lebih dari 1, 2 atau 3, bisa jadi punten, bisa jadi mungkin sisanya hanya tinggal berapa. Tapi seorang perempuan, teman-teman yang dirahmati Allah, ketika seorang perempuan yang mempunyai contoh 5 miliar ini, dia pulang ke rumah suaminya, maka siapapun tidak ada yang berhak mengganggu gugat harta warisan yang 5 miliar itu. Sekalipun anaknya butuh, punten, sekalipun anaknya butuh untuk biaya sekolah, yang lebih diutamakan anaknya itu minta sama bapaknya. Berhak loh. Misalnya ibunya punya uang warisan 5 miliar. Nah anaknya pengen beli motor misalnya. Berapa sih harga motor? Saya nggak tahu harga motor. Paling 25 sekian ya. 25 juta mungkin yang mahalnya saya nggak tahu. Ya kalau yang motor besar mungkin bisa lebih dari itu. Taruhlah kita motor 25 juta. Nih si ibu punya uang 5 miliar. Lalu anak ini pengen motor dengan harga 25 juta. Maka ibu itu berhak. Misalnya, mau pengen beli motor dong, minta sama bapak kamu. Berhak loh, karena uang ibu itu tidak boleh ada yang mengganggu gugat. Bisa jadi, begitu ketemu nih kakak beradik yang tadi yang punya 10 miliar, yang satu punya miliar, yang perempuannya bisa jadi begitu ketemu kakak yang tadi, yang laki-laki tadi, cuma sisanya paling nggak sampai 1 miliar, bisa jadi loh. Tapi uang yang didapatkan oleh seorang perempuan yang punya warisan, itu bisa jadi masih lebih banyak daripada tadi. Makanya, alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkat derajat kita sebagai wanita muslimah. Maka berbanggalah teman-teman. Bahkan saking tingginya derajat kita di dalam syariat Islam, subhanallah. Dulu di zaman Rasulullah pernah terjadi perang yang namanya perang Banu Qainuqa. Ya, ada perang Banu Qainuqa. Ternyata subhanallah, penyebab perang Banu Qainuqa ini karena adanya seorang wanita, subhanallah, adanya seorang wanita, punten teman bunda, ada seorang wanita muslimah yang ditarik, bukan ditarik. Jadi kalau kita mau duduk nih, begitu duduk, roknya tuh diikat ke bangku. Kebayang nggak? Kadang-kadang ada yang suka jahil tuh. Jadi begitu duduk, seorang muslimah itu di satu bangku, roknya tuh diikat ke bangku. Jadi begitu dia berdiri, perempuan itu jatuh. Si sahabiah ini jatuh. Nah ini gara-gara ini, siapa yang melakukannya? Yang melakukannya saat itu adalah seorang Yahudi dari Banu Qainuqa. Bunda tahu akibatnya apa? Akibat kejahilan seorang Yahudi yang dari Banu Qainuqa ini, maka terjadilah perang yang dinamakan perang Banu Qainuqa. Subhanallah, Islam yang mengangkat derajat wanita. Bukan cuman itu, seorang istri, subhanallah, bunda, seorang istri, ketika kita dalam keadaan sakit, ternyata suami, punten, akan mempunyai pahala yang lebih besar menjaga istrinya dibanding dia keluar rumah. Subhanallah. Ini dicontohkan oleh siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, teman-teman yang dirahmati Allah, kita mengetahui Utsman bin Affan saat itu hendak mengikuti satu peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata subhanallah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Utsman bin Affan untuk apa? Untuk tetap di sana, untuk tetap di Madinah menemani istrinya. Menemani siapa? Ruqayyah. Ini sekarang wanita di zaman di mana Islam telah terang benderang, telah berjaya di seluruh dunia. Namun teman-teman yang dirahmati Allah, berapa banyak di antara kita wanita yang tidak mengetahui, yang tidak merasakan, yang tanpa sadar dia rasakan betapa Islam sangat mengangkat derajat kita sebagai muslimah. Salah satu pengangkatan derajat kita, subhanallah, Allah jaga kita.
Allah perintahkan kita untuk menutup aurat kita. Itu salah satu bentuk bahwa Islam telah mengangkat derajat wanita. Dan bukan cuma itu, teman-teman yang dirahmati Allah, wanita banyak sekali fasilitas-fasilitas yang telah Allah berikan untuk seorang wanita menggapai surga Allah. Hari ini kita akan membicarakan antara wanita dan surga. Ketika dikatakan antara wanita dan surga, teman-teman, antara wanita dan surga, berarti di tengahnya ada sesuatu. Apa sesuatu itu? Sesuatu yang mana sebelum, punten, antara wanita dan surga. Berarti di sini kosong. Kalau antara, berarti di tengahnya tuh harus ada sesuatu. Apa yang bisa menjadikan wanita ini bisa sampai kepada surga? Kita lihat, teman-teman yang dirahmati Allah. Ada perkataan yang sangat indah dari Ibnu Taimiyah mengatakan, perkataan dari seorang ulama Ibnu Taimiyah, "Fid dunya jannah lan yadkhula ahadal jannatal akhirah illa idza dakhala jannatad dunya." Menurut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa, atau di dalam riwayat lain mengatakan, Ibnu Taimiyah juga mengatakan, "Inna fid dunya jannah malam yadkhuluha lam yadkhulul jannatal akhirah." Sesungguhnya, kata Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada surga. Subhanallah. Ternyata surga ini bukan hanya di akhirat. Sesungguhnya, inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada jannah, ada surga. Subhanallah. Malam yadkhuluha, barang siapa yang belum pernah masuk ke dalam surga dunia ini, lam yadkhulul jannatal akhirah, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Lalu mungkin timbul pertanyaan, lalu apa sih surga dunia ini? Kok bisa seseorang dikatakan tidak bisa masuk ke dalam surganya akhirat sebelum dia bisa masuk ke dalam surganya dunia? Apa itu? Subhanallah. Ini kita bahas. Inilah yang dikatakan antara wanita dan surga. Menurut Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah mengatakan, Jannatad dunya ini adalah al-imanu billah. Subhanallah. Surga dunia ini adalah iman kepada Allah. Jadi pantas kalau dikatakan di dunia ini ada surga. Seseorang tidak akan bisa masuk surga akhirat sebelum dia memasuki surga dunia. Tadi yang pertama apa? Al-imanu billah. Iman kepada Allah. Jadi antara wanita dengan surga ada satu iman yang harus dipercayai, yang harus diyakini oleh seorang wanita supaya dia bisa meraih surga akhirat. Jadi dalam di sini dikatakan al-imanu billah wa iqbal alaihi. Yang kedua adalah antara wanita dan surga ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang bisa masuk surga akhirat kalau dia tidak punya iman? Sementara password masuk surga itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu kalimat apa? Jangan mengatakan cuma kalimat syahadat. Karena kalau kalimat syahadat itu satu. Syahadat itu satu. Tapi kalau dua kalimat syahadat namanya syahadatain. Syahadatain. Ya. Kalau syahadat satu. Entah itu asyhadu an la ilaha illallah atau anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kalau teman-teman membaca rukun Islam ada 5. 1 mengucapkan syahadatain, bukan cuman syahadat.
Karena subhanallah, seseorang yang beriman itu, seorang Islam, orang itu bisa dikatakan seorang yang muslimah ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi yang pertama, antara wanita dan surga ada apa? Sebetulnya antara wanita dan surga. Antara wanita dan surga. Ketika dia mau memasuki surga, harus ketika seseorang ingin memasuki surga akhirat, maka dia harus masuk dulu surga dunia. Apa saja? 1, al-imanu billah. Iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah, di dalamnya iman kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, subhanallah, kepada hari akhir, kemudian lagi kepada qada dan qadar. Ya, nanti qada qadar kita akan bahas lagi. Rasulullah pun kita akan bahas lagi. Yang pertama, iman kepada Allah. Kemudian di sini dikatakan wa iqbalu alaihi, dan taat kepada Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Subhanallah. Dikatakan di dalam surat Al-Anfal kalau nggak salah, Al-Anfal ayat 24. Betul nggak? Coba teman-teman bantu saya dicek Al-Anfal ayat 24, benar nggak? Ada kalimatnya. Al-Anfal ayat 24 dengan mengatakan, yang sudah ketemu boleh dibaca, silahkan. Di-unmute. Di-unmute, punten. Ada teman-teman? Ada Umi. Wahai Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah suruhan Allah dan Rasul apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya ayyuhalladzina istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Bagaimana mungkin kita seorang wanita muslimah bisa masuk surga kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Ada lagi bukti bahwa surga ini, di antara wanita dan surga ini ada ketaatan kepada Allah, ada ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Di sini dikatakan, teman-teman yang dirahmati Allah, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada kalimatnya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua umatku akan masuk surga. Subhanallah. Illa man aba, kecuali yang nggak mau masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang menolak, kecuali mereka yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang enggan masuk surga? Kira-kira ada nggak yang enggan masuk surga? Nggak ada. Semuanya tentunya tujuan utama kita, tujuan akhir kita adalah surga. Tentunya sangat diherankan kalau ada orang ditawari mau masuk surga, dia nggak mau. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kata Rasulullah, semua umatku masuk surga kecuali mereka yang menolaknya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, lalu siapa mereka yang enggan? Siapa mereka yang menolak masuk surga? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Rasulullah mengatakan, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia telah menolak untuk masuk surga.
Ini dalil, subhanallah. Antara wanita ternyata ada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita telahi, yang perlu kita tadaburi, tafakuri, teman-teman yang dirahmati Allah. Taat kepada Allah ini bukan hanya menjalankan perintah Allah, tapi bentuk ketaatan kepada Allah, bentuk ibadah kita kepada Allah. Teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya, apa arti dari ibadah? Subhanallah. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu sholat, ya. Sholat itu bagian daripada ibadah. Ibadah itu zakat, ya. Zakat bagian daripada ibadah. Tapi definisi dari ibadah itu apa? Ternyata definisi daripada ibadah ini adalah kullu amalin bima yuhibbuhullah wa yardah. Setiap pekerjaan yang Allah sukai dan Allah ridhai itu merupakan ibadah. Ya, kullu amalin bima yuhibbuhullah wa yardah. Semua perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhai itu adalah ibadah. Tapi harus kita perhatikan konsep dari ibadah ini, teman-teman, ada mengerjakan perintah Allah dan ada meninggalkan larangan Allah. Nah, kita usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kita terlalu fokus ke dalam perintah Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berapa banyak perbandingannya? Ternyata perbandingannya yang punten, orang yang mengikuti perintah Allah lebih banyak daripada orang yang menjauhi larangan Allah. Padahal ibadah ini segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan itu ibadah. Tetapi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan pun itu merupakan ibadah. Kita ini punten-punten ketika kita belum sholat, punten-punten, kita merasa panik. Aduh, saya belum sholat, artinya aduh, saya belum mengerjakan perintah Allah. Panik dong, ya panik. Tapi berapa banyak di antara kita yang tidak panik ketika kita sudah punten-punten, ketika kita sudah berghibah. Padahal, teman-teman yang dirahmati Allah, ghibah ini hal-hal yang dilarang oleh Allah. Berapa banyak di antara kita yang tidak deg-degan ketika ada di antara kita, subhanallah, na'udzubillah, yang bertabarruj. Padahal tabarruj ini merupakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Contoh keseharian deh, keseharian kita. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini sebentar lagi, hanya mungkin 1 bulan lebih lagi ya, kita akan saum ya. 1 bulan ada, hampir 2 bulan mungkin ya. Hampir 2 bulan lagi kita saum. Kita perempuan, ketika saum terlalu fokus, saya pengen ikut tarawih ya Allah. Saya pengen pengen saumnya selesai 30 hari atau 29 hari ya Allah. Kadang-kadang berapa banyak di antara kita ketika di awal-awal, pernah nggak di awal Ramadan gitu? Ya, saya mah nggak kebagian puasa pertama, sayangnya haid. Ada nggak yang kecewa? Banyak. Subhanallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Atau mungkin punten ketika di akhir asyar awakhir, di 10 hari terakhir, berapa banyak di antara kita yang kecewa ya, yang kecewa sangat mendalam ketika di asyar awakhir yang orang biasanya ngejar Lailatul Qadar, tapi dia ternyata haid. Ada nggak yang kecewa? Aduh, Lailatul Qadar kayaknya nggak kebagian nih saya nih. Karena apa? Karena saya haid. Ada yang begitu? Ingat teman-teman, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ibadah itu bukan cuma mengerjakan, tapi meninggalkan. Artinya, ketika kita sedang haid, kita tidak sholat. Sedang haid, kita tidak mengerjakan puasa Ramadan. Maka sesungguhnya kita sedang beribadah. Jadi pahami teman-teman? Kadang-kadang kita begitu sudah asyara awakhir, ya saya belum selesai nih, saya masih pengen nyelesain qiyamul lail. Target saya tarawihnya selesai. Nggak begitu teman-teman yang dirahmati Allah. Kita nggak sholat saja kalau kita lagi haid,
kita ini sedang beribadah. Bahkan perkataan yang indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqil maharim takun a'badan nas. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka ketika engkau, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka sesungguhnya engkau orang yang paling pandai beribadah. Ya, kenapa? Karena Bunda, ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita, ceritanya kita lagi ibadah. Tapi ternyata di dalam satu peribadahan ini ada punten-punten, ada riaknya. Ada berbuat dosanya. Punten, lagi sholat deh. Ya, lagi sholat, kira-kira kita lagi sholat, ada maksiat nggak di dalam sholat? Ada, teman-teman. Begitu Allahu Akbar, yang harusnya begitu Allahu Akbar, bukankah ini wajah tu wajhi? Bukankah dikatakan aku semuanya fokus kepada Allah? Tapi benar nggak kita bisa fokus sama Allah? Enggak loh ternyata, teman-teman. Begitu Allahu Akbar, baru subuh saja Allahu Akbar, kita udah mikir, aduh nanti sarapannya apa ya? Ada nggak yang begitu? Nggak ada kayaknya di sini, Maya. Masya Allah ya. Ternyata ketika kita sedang melakukan perintah Allah, di saat itu pula kita bisa bermaksiat. Punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pernah nggak kejadian, ada satu perkumpulan majelis taklim, ceritanya kita mau kajian, tapi di saat itu pula ada majelis ghibah. Ada nggak? Na'udzubillah. Bukankah menuntut kajian, menuntut ilmu ini merupakan ibadah? Ya. Tapi ketika kita beribadah, ketika kita mengerjakan perintah Allah, maka saat itu pula tanpa kita sadari kita pun bermaksiat kepada Allah. Tapi ingat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqil maharim, jauhilah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ketika engkau menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka sesungguhnya engkau sedang beribadah. Ya, ketika kita misalnya baru sampai majelis taklim, ada majelis ghibah, langsung menjauh. Langsung menjauh. Maka ketika Anda menjauhi majelis ghibah tadi, Anda sedang beribadah. Subhanallah. Jadi, saya sampaikan lagi, bahwa antara wanita dengan surga ada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahwa antara wanita dengan surga ada ketaatan kepada orang tuanya. Antara wanita dan surga ada ketaatan kepada suaminya. Tapi untuk kita yang sudah berumah tangga, antara wanita dan surga, di tengahnya ada ketaatan kepada suami. Mungkin sangat wajar ketika ada pertanyaan, Umi Maki bagaimana dong kita pengen taat kepada orang tua, sementara kita dikatakan surga kita ada pada suami. Kalau begitu mah tuh kita teh nggak bisa lagi ya berbakti kepada orang tua. Kata siapa Bunda? Bahkan punten, pernah nggak mendengar jeng-jeng atau neng-neng atau siapalah, kamu mumpung belum nikah, sok atuh berbakti dulu sama orang tua. Puas-puasin dulu deh bakti sama orang tua, nanti mah susah mau bakti sama orang tua. Itu keliru Bunda. Keliru. Sangat keliru. Kalau ada anggapan sudah menikah seorang perempuan tidak bisa berbakti kepada orang tua, itu adalah anggapan yang keliru besar. Kenapa? Karena ternyata ketika seorang perempuan berbakti kepada suami, maka pada hakikatnya seorang perempuan itu sedang berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena dia sedang mengalirkan pahala bakti dia kepada suami untuk orang tuanya. Bisa difahami teman-teman? Ketika seorang perempuan baru saja ngasih minum dan suami senang, dia mendapatkan surga. Orang tuanya pun dapat surga. Kita lagi berbakti kepada orang tua. Bunda, berbicara tentang berbakti kepada orang tua, Bunda boleh buka di surat Al-Isra ayat 23.
Silahkan buka di surat Al-Isra ayat 23. Kita akan membicarakan bagaimana konsep kita berbakti kepada orang tua, khususnya untuk kita yang sudah berumah tangga. Ternyata konsep berbakti kepada orang tua di dalam Al-Quran itu ada 2 konsep. Yang pertama di dalam surat Al-Isra ayat 32. Ya. Kemudian yang kedua surat Al-Ankabut ayat 8. Yang mau buka surat Al-Ankabut surat Al-Isra ayat 32, boleh mangga dibuka? Surat Al-Isra ayat 32. Ya, yang sudah ketemu dipegang dulu ya. Kemudian coba akhwat Al-Ankabut ayat jadi sebagian buka di Al-Isra ayat 32, bukan 32 teman-teman. Ayat 23 ya. Al-Isra ayat 23, yang satu lagi surat Al-Ankabut ayat 8. Mangga yang mau baca surat Al-Isra ayat 23 silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Subhanallah. Ada kalimatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Ada ya kalimat wabil walidaini ihsana. Boleh di-highlight itu yang kalimat wabil walidaini ihsana. Terima kasih Ukhti siapa Resi ya di sini. Kalau saya baca namanya Ukhti Resi. Jazakallah khair. Kita lihat surat Al-Ankabut ayat 8, silakan. Yang mau baca surat Al-Ankabut ayat 8. Di highlight tadi yang surat Al-Isra ayat 23, wabil walidaini ihsana. Di highlight dulu, di keep dulu. Kemudian juga sekarang yang Al-Ankabut ayat 8, silakan. Ada yang sudah ketemu Al-Ankabut ayat 8? Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah, jazakillah khair. Ini bundanya Syakira ya, berarti ya. Jazakillah khair. Di keep juga, boleh di-highlight juga, ya. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Ada ya, di Al-Ankabut ada tulisan wabil walidayhi husna. Artinya sama, intinya berbuat baik kepada orang tua, betul? Kemudian di surat Al-Isra, wabil walidaini ihsana. Sama kan artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Hanya saja di ayat Al-Isra kalimatnya ihsana, untuk berbuat baik ini. Tapi di dalam Al-Ankabut untuk berbuat baik ini dengan kalimat husna. Nah, ini dua konsep yang berbeda ternyata. Konsepnya ketika ingin konsep pertama di surat Al-Isra wabil walidaini ihsana, konsep berbakti kepada orang tua secara langsung. Secara langsung. Misalnya orang tua
minta tolong diantar ke dokter, kita anterin. Kita tidak berkata kasar kepada orang tua. Kita misalnya ketika orang tua membutuhkan sesuatu, kita ikutin. Ya, jadi langsung, secara langsung. Itu konsep berbakti kepada orang tua ihsana. Dan ini masih bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang belum menikah. Ya, sangat bisa, sangat-sangat bisa. Kemudian untuk perempuan yang sudah menikah, yang lebih banyak, ya, walaupun masih bisa berbakti kepada orang tua secara ihsana, secara langsung tentunya masih bisa. Tapi ketika kesulitan berbakti kepada orang tua dengan ihsana, dengan secara langsung, maka kita bisa kepada konsep yang kedua. Konsep yang kedua tadi, husna. Bagaimana konsep yang kedua berbakti kepada orang tua itu? Dengan menjadi dirinya, punten, jadikan dirinya kebanggaan bagi orang tua. Sesungguhnya ketika dia beramal soleh, subhanallah, ketika seorang perempuan berbuat salihah, beramal salihah, maka sesungguhnya dia sedang berbakti kepada orang tua dengan konsep husna. Karena apa? Pahala yang kita lakukan, kesolehan yang kita lakukan, itu akan langsung tertransfer kepada orang tua kita tanpa mengurangi pahala yang kita dapatkan. Ketika seorang perempuan taat kepada suami, maka perempuan itu sedang berbakti kepada orang tua, tapi dengan cara husna. Jadi pahami teman-teman? Jadi jangan merasa kecil hati, aduh saya udah nikah mah udah susah ya, ada suami, saya nggak bisa berbakti kepada orang tua. Kata siapa? Bunda pengen berbakti kepada orang tua, bahagiakan suami. Suami bahagia, maka kita sedang berbakti kepada orang tua. Sulit? Ya sulit. Tapi bisa teman-teman. Jadi kembali lagi saya sampaikan. Antara wanita dengan surga ada ketaatan kepada Allah. Ada ketaatan kepada Rasulnya. Ada ketaatan kepada orang tua. Ada ketaatan kepada suami. Subhanallah. Bukankah jelas sekali dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Lau kuntu amiran ahadan, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjihi." Li zawjiha punten. Kalau aku punya hak ya untuk memerintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Ini membuktikan saking harus taatnya seorang istri kepada suami. Bukan harus sujud, bukan. Tetapi yang perlu diingat teman-teman yang dirahmati Allah, la ta'ata li ma'siyatillah. Tidak diperbolehkan seseorang taat kepada makhluk, sekalipun itu suami, untuk dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Kemudian kita lihat lagi, ada apa lagi antara wanita dengan surga? Ternyata ada antara wanita dengan surga adalah adanya menjauhi hasad, iri, dengki. Tidak bisa seseorang masuk surga kalau di dalam dirinya masih ada sifat hasad, iri, dan dengki. Hasad, iri, dan dengki ini, teman-teman yang dirahmati Allah, bisa berbentuk dengan punten, dengan ribah, bisa berbentuk dengan celaan. Dia baik, tapi dia sering mencela atau sering menyakiti sesamanya, maka dia tidak bisa masuk surga. Satu saat seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini saya punya tetangga. Dia tuh sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tapi mulutnya nggak bisa dijaga. Gimana ya Rasulullah? Dia suka nyakitin tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Sesungguhnya dia di dalam neraka. Hati-hati, hasad ini menimbulkan seseorang membenci orang lain. Hasad ini bisa menjadi penyebab seseorang melecehkan atau
mencaci maki orang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah, apalagi masalah gibah sekarang mah subhanallah, gibah teh ya udah bukan cuman pakai mulut, pakai jari. Hati-hati siapapun di antara kita yang masih senang berghibah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, maka dia akan kesulitan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dia akan sulit menutup usianya dengan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Untuk siapa? Mereka yang masih senang menggunjing, mereka yang masih senang bergibah. Jadi di antara wanita dan surga ada perbuatan yang menjauhi hasad, iri, dan dengki. Ternyata penyebab dari hasad itu apa coba? Penyebab dari hasad itu ternyata apa? Ternyata dia tidak mau menerima qada qadar Allah. Dia tidak mau menerima qada qadar Allah. Dia tidak menerima apa yang telah Allah berikan kepada dia. Makanya apa yang terjadi? Makanya yang terjadi adalah hasad. Jadi antara wanita dengan surga ada ketaatan kepada Allah, ada ketaatan kepada Rasulnya, ada ketaatan kepada orang tua, ada ketaatan kepada suami, ada terhindarnya dari sifat hasad, iri, dan dengki. Kemudian antara wanita dengan surga juga ada sifat menjauhi dari perbuatan syirik. Syirik bagaimana? Menduakan Allah. Atau nggak mungkin menduakan Allah, mada saya masuk tukang ngaji. Atau nggak mungkin menduakan Allah, mada saya mas sholat juga dikerjakan. Ternyata, subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, satu saat Rasulullah berkata kepada para sahabat, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, dikatakan, ittaqu hadza syirk. Ittaqu hadza syirk. Takutlah kalian kepada syirik yang satu ini. Subhanallah. Ittaqu hadza syirk. Takutlah kalian kepada syirik yang satu ini. Fa innahu, sesungguhnya syirik yang ini, kata Rasulullah, ahfa min dabibin naml, lebih halus daripada jejak kaki semut. Seperti apa sih jejak kaki semut? Kelihatan atau enggak? Enggak kelihatan loh. Rasulullah mengatakan ittaqu hadza syirk, takutlah kepada syirik yang ini, karena sesungguhnya syirik yang seperti ini adalah akhfa, lebih apa? Lebih lembut, lebih akhfa, lebih tipis daripada jejak kaki semut. Faqama ilaihi Abdullah bin Hazan. Lalu datanglah seorang yang bernama Abdullah bin Hazan. Ya Rasulullah, bagaimana kami harus menghindari dari perbuatan syirik ini sementara dia lebih halus dari langkah semut? Maka Rasulullah SAW mengatakan, berdoalah engkau. Subhanallah. Berdoalah engkau agar terhindar dari syirik ini. Syirik yang mana sih? Apa perbuatan syirik yang lebih halus daripada perjalanan semut itu apa? Ternyata syirik yang halus ini adalah riya. Riya tuh halus, teman-teman. Riya tuh sangat sulit untuk dideteksi. Makanya apa kata Rasulullah? Silahkan Anda berdoa untuk terhindar dari perbuatan syirik. Doanya apa? Subhanallah, doa ini merupakan doa yang sering dibaca dalam adhkar sobah wal masa. Dzikir pagi dan petang. Ya, subhanallah. Di dalam dzikir pagi dan petang. Di sini dikatakan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika syai'an na'lamu. Saya ulangi. Allahumma inna na'udzubika. Mau pakai ini silahkan. Ya. Kalau pakai ini berarti untuk diri sendiri. Kalau saya pribadi kalau baca doa saya selalu menggunakan domirna. Nah itu adalah nahnu untuk semuanya. Artinya saya berdoa mewakili keluarga saya. Karena kadang-kadang ya kita tidak bisa memaksakan ya, apalagi anak-anak ya Bunda ya. Makanya doanya apa? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika syai'an na'lamu. Ya, ini doa untuk terhindar dari perbuatan syirik khafi, syirik yang tipis atau riya ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika syai'an na'lamu.
wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya, saya ulangi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kalau teman-teman suka baca zikir pagi petang itu ada ya di dalamnya. Artinya apa? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika, ya, min an nusyrik bika syai'an na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah perbuatan syirik yang jelas kita tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik. Makanya kita meminta perlindungan. Tapi kepada perbuatan syirik yang kita tidak sadari, kalimatnya apa? Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dan aku memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang kita tidak ketahui. Artinya tidak kita sadari. Kadang-kadang, ya punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ada sifat ria kita yang kita aja nggak sadar bahwa itu adalah ria. Bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Makanya apa? Segera nastaghfiru, segera beristighfar kepada Allah. Ya, jadi antara wanita dan surga. Yang selanjutnya adalah menghindari apa? Perbuatan syirik. Ya. Di antara perbuatan syirik itu ada namanya syirkul khafi, syirik yang tipis, syirik yang kecil yang dinamakan apa? Riya. Ya. Kemudian di antara wanita dan surga ada sabar dan syukur. Ada sabar dan syukur. Subhanallah. Sabar dan syukur ini, kalimat sabar ini merupakan penyambutan. Ya, kalimat sabar ini merupakan kalimat sambutan yang diucapkan oleh para malaikat untuk ahlul jannah. Jadi kalau bukan ahlul jannah nggak akan bisa. Kalau tidak sabar sulit untuk masuk surga. Makanya kalimatnya apa? Malaikat mengatakan salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan bagi kalian yang mempunyai sifat sabar. Atau Umi Maki, kenapa ya masuk surga teh bukan karena sholat? Umi Maki, kenapa masuk surga teh bukankah kunci surga itu adalah sholat 5 waktu? Kenapa harus sabar? Bunda, bukankah ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu saja kita harus sabar? Bunda, kalau nggak sabar mah bun, baru takbiratul ihram udah salam lagi. Ya, semua perbuatan ibadah itu harus disertai dengan sabar. Puasa pakai sabar, sholat pakai sabar, sedekah pakai sabar. Semuanya pakai sabar. Maka pantas kalau dikatakan salamun alaikum bima sobartum. Sabar dari apa teman-teman? Sabar ini ada 3 macam. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Tadi ketika sholat dengan sabar, jangan buru-buru. Ya, ketika puasa sabar menahan hawa nafsu, bukan hanya menahan haus dan dahaga. Kemudian sabar dalam menahan diri dalam perbuatan maksiat. Ketika kita tahu di dalam satu majelis ada majelis ghibah, sabar. Sabar kita tidak ikutan nimbrung. Ya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian. Jadi sabar ini satu, ada sabar melaksanakan perintah dan ketaatan, kemudian ada sabar menahan diri dari perbuatan maksiat, sabar dalam menghadapi ujian. Kemudian antara wanita dan surga pun ada syukur. Subhanallah. Ingat apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur, azab kata Allah. Azab. Di mana letaknya azab? Bukan di surga, teman-teman. Azab ini naudzubillah adanya di mana? Di neraka, naudzubillah. Jadi antara wanita dengan surga ada syukur yang harus kita ucapkan setiap saat. Syukur atas nikmat yang telah Allah berikan sekecil apapun kenikmatan Allah itu. Syukur atas kenikmatan Allah yang diberikan melalui suami, syukur. Syukur atas apa? Atas nikmat iman Islam. Syukur atas kesehatan yang selama ini kita terima.
syukur atas punten-punten, atas udara yang gratis kita hisap. Syukur atas apapun, sekecil apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita bersyukur. Bahkan subhanallah, Umar bin Khattab ketika mendapatkan ujian saja dia bersyukur. Umar bin Khattab ketika mendapatkan ujian saja beliau bersyukur. Bahkan beliau mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah. Kalimat pertama, alhamdulillah, yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Beliau bersyukur, alhamdulillah, yang diuji bukan keimanan saya. Jadi kalau Umar bin Khattab mendapatkan ujian dari Allah, beliau mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, yang diuji bukan keimanan saya, kata Umar bin Khattab. Tapi yang lainnya yang diuji. Syukur yang kedua dibacakan oleh Umar bin Khattab dengan kalimatnya, alhamdulillah, ujiannya masih ujian kecil. Masih bisa mencari jalan keluarnya. Karena apa janji Allah? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ketika ada kesulitan, maka di sana pun ada kemudahan. Mudah-mudahan teman-teman, kita bisa meraih semuanya untuk mendapatkan surga Allah. Karena ingat, antara wanita dan surga, ada apa? Ada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada ketaatan kepada orang tua. Antara wanita dan surga ada ketaatan kepada suami. Antara wanita dan surga ada sesuatu yang harus kita hindari, yaitu apa? Sifat hasad, iri dan dengki. Antara wanita dan surga ada sifat yang harus kita jauhi, yaitu apa? Perbuatan syirik. Syirik yang khafi, apalagi syirik apa namanya? Ria. Antara wanita dan surga ada sabar dan syukur. Mudah-mudahan kita bisa meraih semuanya sehingga kita bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Silahkan mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, Masya Allah, bahwa Islam menempatkan wanita sebagai makhluk yang paling dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa wanita soleha adalah perhiasan dunia. Mohon izin Umi untuk saya rangkum tadi apa yang sudah Umi sampaikan, bahwa antara wanita dan surga ada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan antara wanita dan surga ada ketaatan terhadap Rasulullah, ketaatan terhadap orang tua, ketaatan terhadap suami, kewajiban menjauhi hasad, iri dan dengki. Lalu ada antara wanita dan surga, kewajiban menjauhi dari perbuatan syirik. Dan antara wanita dan surga ada sabar serta syukur. Alhamdulillah, terima kasih Umi atas pencerahan yang telah diberikan kepada kami semua. Demikian tadi telah kita dengarkan kajian yang telah disampaikan oleh Ustazah Umi Maki. Semoga insya Allah memberikan manfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya akan kami berikan kesempatan bagi 5 orang penanya pada Ustazah. Kami persilahkan. Ada? Bunda silakan, kami persilakan yang akan memberikan pertanyaan untuk Umi. Mungkin yang tadi sudah masuk chatnya bisa langsung disampaikan. Punten mau Bre, mohon dibacakan pertanyaannya di chat ya, Ma? Dibacakan saja. Oh, iya, baik. Baik. Yang pertama ini dari Bunda Resi. Assalamualaikum Umi, adakah kiat atau saran untuk mengejar surga Allah sebagai istri di tengah-tengah kondisi dunia maya yang sangat sulit menahan nafsu untuk ikut-ikutan terhadap hal yang tidak diridhoi Allah? Baik Umi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman sekarang ini memang subhanallah
sesuai dengan perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabat, saat itu kondisinya beliau baru selesai mengikuti satu peperangan. Begitu selesai mengikuti satu peperangan, para sahabat pun dalam keadaan letih, dalam keadaan banyak yang terluka, bahkan banyak korban juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, intahaina min jihadil asghar. Kita sudah selesai dengan jihad yang kecil. Maka kita akan beralih kepada jihad yang besar. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, jihad yang kemarin kita berjihad di medan perang, engkau katakan jihad yang kecil? Jihad apa lagi yang lebih besar daripada jihad yang kemarin ya Rasulullah? Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Jihad yang paling kecil, yang paling besar, nanti akan ada yang datang memerangi langsung mendatangi rumah-rumah kalian. Maka disitulah kita berjihad. Jihad dengan besar. Punten. Sudah terbukti sekarang? Ya. Yahudi datang langsung ke rumah kita dan kita membuka pintu lebar-lebar. Ini jihad yang besar. Salah satunya sekarang. Punten-punten. Dunia maya. Adanya internet. Subhanallah. Kadang-kadang ya itu tadi. Kita tidak bisa menjadikan internet ini sebagai fasilitas kita menuju jannahnya Allah. Internet ini yang kita punya sekarang, yang kita nikmati sekarang, dunia maya yang kita nikmati sekarang ini, sebetulnya Allah berikan dunia maya ini sebagai fasilitas kita menuju jannahnya Allah. Tapi yang pada akhirnya apa? Banyak orang yang terjerumus, ya, terjerumus justru karena apa? Karena adanya dunia maya ini. Kenapa? Karena kita kurang doa. Ya, kurang doa, Bunda. Kurang banyak istighfar. Satu, perbanyak istighfar, Bunda. Jadi kalau mau mulai berselancar di dunia maya, satu, bismillah dulu, teman-teman. Kemudian banyak istighfar. Banyak istighfar. Lalu selanjutnya apa? Banyak doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aduh, itu doa yang sangat populer, teman-teman sekalian. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tetapkan diriku ya untuk selalu berzikir kepada Engkau. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan untuk selalu memperbaiki ibadahku. Teman-teman, kalau kita mengatakan untuk selalu beribadah kepada Engkau, kalau kita sering berzikir, meminta kepada untuk dijaga supaya kita bisa berzikir, insya Allah, sedahsyat apapun dunia maya ini, tidak akan bisa menjerumuskan kita. Bahkan dengan dunia maya ini, kita bisa menjadikan dunia maya ini sebagai fasilitas kita menuju jannah. Seperti halnya sekarang, teman-teman sekalian, Masya Allah. Ini merupakan, kita lagi di mana? Lagi di taman surga. Bagaimana caranya? Ya itu tadi. Banyak beristighfar. Ya, kemudian baca doa. Baca doa. Yang salah ketika kita membaca doa itu, kita tidak yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Kita nggak yakin. Punten, kalau masalah dibatasi, batasan umur, itu mah nggak susah insya Allah. Tinggal klik doang. Batasan umur mah Bun. Yang susah itu justru minta sama Allah agar kita ditetapkan dalam keimanan kita, agar kita ditetapkan untuk terus bisa berzikir kepada Allah, agar kita bisa diperbaiki lagi ibadahnya. Kalau udah baik ibadahnya mah enggak Bun, insya Allah. Karena yang menjaga kita, yang menjaga kehormatan kita, yang menjaga diri kita dari kemaksiatan itu adalah punten ibadah-ibadah kita. Bukankah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Semua peribadahan ini sebetulnya untuk membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kembali lagi, sulit untuk mencegah
dalam di dunia maya untuk tidak berbuat maksiat, ya sulit. Tapi yang lebih sulit ini adalah punten meyakinkan kepada Allah bahwa setiap doa kita, permintaan kita untuk dijaga oleh Allah itu yang lebih sulit. Kenapa? Karena kita nggak yakin. Kurang yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Bahkan kalimat doa yang terbiasa dibaca saja, berapa banyak di antara mereka yang menyepelekan kalimat doa yang biasa dibaca. Ketika mengatakan sok atau doa, punten, jangankan begitu. Kalau ada pasangan suami istri yang curhat, entah itu kepada saya ataupun kepada Binya Maki, ketika gimana sih doanya pengen supaya suami saya itu, punten, suami saya itu taat sama Allah, anak-anak juga taat sama Allah, terus saya kasih doa aja, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bunda tahu jawabannya? Nggak ada lagi ya doanya, itu doang. Kenapa? Karena nggak yakin. Karena dia pikir tuh doa yang biasa saja, padahal dahsyat sekali. Kalau dia yakin Allah akan mengabulkan permintaannya, dahsyat sekali. Yang kurang dari kita itu kurangnya keyakinan. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Hayu mulai sekarang terus baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa ini termasuk salah satu doa yang sangat disenangi oleh Rasulullah SAW. Doa ini pun sebagai benteng kita supaya kita tidak berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Umi atas jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan dari Bunda Lestari Wahyuningsih. Pertanyaannya mungkin agak mirip-mirip ya Umi, tapi mungkin mau ditambahkan. Assalamualaikum Umi, mau tanya, jadi ciri-ciri wanita penghuni surga itu yang bagaimana? Baik, silakan Umi. Ciri-ciri wanita penghuni surga. Rasulullah SAW mengatakan, Idza sholatil mar'ah khamsaha. Jika seorang perempuan sholat yang 5 waktunya saja dia kerjakan, nggak usah mikirin dulu duhanya, nggak usah mikirin dulu tahajudnya, nggak usah mikirin dulu witirnya, ya. Yang penting 5 waktu dulu deh, fokus dulu ke 5 waktu, kerjakan dengan baik, ya. Idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha. Puasa di bulan Ramadan dulu selesaikan. Yang masih punya utang sok mangga dibayar dulu mulai sekarang. Selesaikan. Sebentar lagi puasa Ramadan datang. Ya, bulan Ramadan sebentar lagi datang. Wa shamat syahraha. Wa hafizat farjaha. Dan dia jaga kemaluannya, ya. Kemaluan di sini beberapa ulama mengatakan dia jaga kehormatannya. Kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, kehormatan suaminya. Wa ata'at ba'laha. Dalam riwayat lain mengatakan wa ata'at zaujaha. Dan dia taat kepada suaminya. Qila laha. Ya, maka dikatakan kepada perempuan itu, udkhulil jannah min ay abwabin syi'ti. Silahkan engkau masuk ke dalam pintu surga. Pilih mau pintu surga yang mana saja. Jadi kalau seorang perempuan, idza sholatil mar'ah khamsaha, seorang perempuan sholat 5 waktu dijaga. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan dia kerjakan. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, dia jaga kemaluannya, kehormatan suaminya, kehormatan keluarganya. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Maka perempuan itu, wanita itu dipersilahkan untuk memilih pintu. Mau pintu yang mana yang dia masuki untuk masuk surga. Mau pintu khusus untuk umat Muhammad, dia bisa masuk. Ada pintu surga namanya pintu khusus untuk umat Muhammad. Rasulullah SAW. Dia boleh masuk ke dalam pintu itu. Atau mau pintu khusus untuk orang yang senang berpuasa, dia bisa masuk pula. Dia mau masuk pintu ke dalam pintu sholat. Jadi ada pintu khusus untuk umat Muhammad, pintu surga itu. Ada pintu puasa, ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ya, ada pintu birrul walidain. Kemudian juga ada pintu silaturahim. Ada juga pintu silaturahim. Kemudian ada pintu mufrihus sibyan.
Mufrihus Sibyan itu adalah menyenangkan anak-anak. Jadi ternyata subhanallah pintu surga itu banyak. Nah perempuan yang sholatnya 5 waktu oke, puasa Ramadannya oke, dia jaga kehormatannya, dia taat kepada suaminya, mangga silakan, itu saja kok syaratnya, kriterianya. Ya kriteria yang mana? Kriteria wanita yang sholatnya 5 waktu, yang puasa Ramadan, yang taat sama suami, yang jaga kehormatan, mangga boleh dia masuk surga. Tadi mau masuk surga pintu umat Muhammad, mau surga khusus orang yang saum, mau surga orang yang khusus sholat, orang yang sedekah, orang yang menjaga silaturahim, orang yang taat kepada orang tua atau birrul walidain, ya. Kemudian juga ada surga yang mufrihus sibyan, menyenangkan hati anak-anak. Jadi ada pintu khusus, Bunda, di surga itu, pintu babu mufrihus sibyan, menyenangkan anak-anak. Jadi kalau kita bisa menyenangkan anak-anak, ternyata kita punya pintu khusus, Bunda. Anak-anak itu nggak terbatas hanya untuk anak-anak kita saja. Bisa anak-anak yang lain. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari anak-anak kita datang ke rumah, maka silahkan jamu mereka. Anggap mereka seperti anak kita sendiri. Mereka senang, kita punya pintu itu. Jadi, kiat-kiat untuk menjadi wanita penghuni surga tadi. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, kemudian taat kepada suami. Wallahu a'lam. Terima kasih Umi. Sebelumnya kembali kami ingatkan untuk seluruh peserta kajian pada hari ini untuk daftar absensi pada link yang telah dikirimkan. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kashi 1A. Assalamualaikum Umi, saya ibu rumah tangga. Saya mau tanyakan, jika ingin bersedekah apakah harus izin dahulu kepada suami karena harta dari suami? Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sedekah apapun itu, kalau misalnya itu hartanya aslinya dihasilkan oleh suami, kita wajib minta izin sama suami. Ya, tetapi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau bayar utang, ya utang suami misalnya, utang suami nih, dia suami berhutang, tapi masih menunda-nunda membayar hutang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sedekah apapun itu, kalau misalnya itu hartanya aslinya dihasilkan oleh suami, kita wajib minta izin sama suami. Ya, tetapi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau bayar utang, ya utang suami misalnya, utang suami nih, dia suami berhutang, tapi masih menunda-nunda membayar hutang, ya. Istri berhak membayarkan hutang suami tanpa izin kepada suami. Ya, berhak. Ya, kemudian kalau seorang istri ternyata punten, seandainya ada seorang istri yang tidak dinafkahi dengan cukup, ya. Jangankan tidak dinafkahi sama sekali, dengan cukup saja, misalnya nggak cukup tuh dinafkahi, boleh kita ngambil bagian dari apa yang kita perlukan tanpa izin suami. Yang diperlukan bukan yang diinginkan, ya Bun. Misalnya beda kan yang diperlukan sama yang diinginkan, ya. Ada keperluan, ada keinginan. Misalnya dari suami cuman cukup untuk beli beras aja. Nggak cukup nih buat beli lauknya, nggak cukup nih buat bayar anak sekolah, boleh kita ngambil tanpa sepengetahuan suami. Boleh. Tapi kalau untuk sedekah, kita harus izin kepada suami. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi Umi dari Bunda Linda. Assalamualaikum Umi. Antara wanita dan surga ada taat kepada suami. Bagaimana kalau ada perbedaan prinsip dengan suami dalam pola didik anak? Bagaimana sikap saya sebaiknya? Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim.
kita dinikahkan dengan pasangan kita memang untuk berbeda pendapat. Ya, karena kalimatnya zawaj. Zawaj itu dikawinkan. Makanya teman-teman ketika kita dinikahkan oleh wali kita, kalimatnya apa? Ankahtuka wa zawajtuka. Wali kita mengatakan apa? Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau. Mengawinkan itu dari sesuatu yang berbeda, Bunda. Makanya tadi disampaikan kita dinikahkan ini memang untuk apa? Untuk berbeda pendapat. Bun, perbedaan ini indah. Perbedaan ini indah kalau kita bisa menjalankan perbedaan ini dengan apa? Dengan penuh hikmah. Seandainya kita berbeda pendapat dengan suami, sampaikan pendapat kita, ataupun ketika suami keliru, tegur juga suami kita. Guru saya mengatakan, kamu kalau mau negur suami, kalau mau menyampaikan pendapat kamu, maka posisikan kamu sebagai makmum sholat. Jangan sampai membatalkan sholat. Jadi kalau kita mau negur suami, Bunda, posisikan kita sebagai makmum sholat. Makmum sholat ini ketika menegur imam keliru, punten, seandainya ada dua yang sedang sholat, laki-laki dua orang laki-laki sedang sholat, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Ternyata imamnya ini melakukan kekeliruan, ya. Ternyata imamnya ini melakukan kekeliruan. Makmumnya harus mengingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Kalau sesama laki-laki maka mengucapkan subhanallah. Dan kalimat subhanallah yang diucapkan itu pun tidak usah teriak-teriak. Karena kalau dia teriak-teriak, maka dia batal sholatnya. Kan begini, Bun. Salah. Subhanallah. Nggak perlu subhanallah. Nggak begitu, Bun. Kalau teriak, batal sholatnya. Kita pun perempuan, ketika kita menjadi makmum, seorang laki-laki, kalau mengingatkan kan kita dengan tepuk tangan. Ya, mau begini, pokoknya tepuk. Tepuknya pun bukan, nggak begitu, Bun. Kalau begini, batal. Apalagi tepuk pramuka. Nggak begitu, Bun. Jadi posisikan kita, teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita menegur suami, ketika kita menyampaikan pendapat kita terhadap suami, entah itu pola didik anak, entah itu apapun itu, maka posisikan kita sebagai makmum sholat. Bil hikmah. Pelan-pelan, jangan sampai membatalkan sholat kita. Dan Bunda, punten, seorang laki-laki pantang dikatakan salah. Ya, tinggal ganti kalimatnya. Ganti kalimatnya, jangan ganti dengan kalimat salah. Papa salah sih. Itu langsung. Ya kan? Kalimatnya apa? Pak, kayaknya sebaiknya seperti ini. Tujuannya sama nggak? Sama. Nah ini contoh menegur suami layaknya menegur seorang imam. Salah, Pak, salah begitu Papa mah. Misalnya begitu. Kalau kita, Pak, maaf, kalau begini menurut Papa gimana? Sama nggak intinya? Sama. Ya seperti halnya mungkin teman-teman pernah mendengar dari Abi Maki. Kalimat bodoh dengan awam sama nggak? Sama, Bun. Kurang pengetahuan intinya. Cuman orang akan lebih mendengar nyaman ketika awam gitu kan. Tapi kalau bodoh masih gana teh, gimana gitu kan. Jadi intinya ketika kita menyampaikan sesuatu kepada suami, maka sampaikan dengan hikmah, layaknya seorang makmum kepada imamnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bismillah dulu. Minta sama Allah. Anak saya mah, Bun, kalau mau nyampein pendapat gitu ya, kalau lagi berantem sama kakaknya, itu baca apa Bunda coba? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kadang-kadang kita geli gitu, lagi anak saya yang paling kecil tuh lagi TK gitu, berantem nih sama kakaknya. Baca dulu hasbunallah wa ni'mal, kadang-kadang saya ketawa gitu. Tapi ya, iya juga sih. Jadi Bunda, punten, jangan terlalu yakin suami akan mendengarkan apa kata kita. Yang salah pada kita adalah kita pengen suami mendengar apa kata kita. Tapi apa?
Bilang sama Allah, ya Allah, lembutkan hati suami saya. Jangan terlalu yakin loh. Jangan terlalu yakin kita yang akan merubah semuanya. Tapi minta sama Allah. Ya, kemudian ternyata aduh mending susah banget ya suami teh supaya sama pola asuhnya dengan kita sama anak-anak teh. Coba cek. Jangan-jangan hubungan kita dengan Allah belum sesuai dengan yang Allah inginkan. Bukankah tadi di dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa li rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ikuti perintah Allah dan Rasulnya kalau semuanya memerintahkan. Kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan. Lihat. Wa'alamu dalam ayat yang selanjutnya. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah. Al-Anfal 24. Ketahuilah sesungguhnya yang menggerakkan, yang mengikat hati kita dengan hati hamba yang lain itu siapa? Allah. Jadi coba kita introspeksi diri. Jangan-jangan hubungan kita sama Allah belum baik. Tingkatkan juga ibadah kita. Karena tadi istajibu lillahi wa li rasulih idza da'akum lima yuhyikum. Al-Anfal 24. Ya, lakukan perintah Allah dan Rasulnya. Karena apa yang mengikat hati kita dengan orang lain, termasuk dengan suami itu siapa? Allah. Jadi jangan terlalu pede dengan mulut kita. Ya, semuanya minta sama Allah. Bismillah dulu. Bila perlu tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Anak saya mah begitu, Bun. Sekarang aja udah enggak, karena diketawain sama kakak-kakaknya. Udah gede, sekarang udah SMP. Dulu waktu TK tuh, kalau berantem, hasbunallah wa ni'mal wakil. Geli saya gitu ya. Lucu gitu, tapi ya juga seperti itu. Lucu gitu, maksud saya geli di sini, pengen ketawa. Tapi ya iya juga. Sok bismillah, Bunda. Ya, bismillah dulu. Yakinkan dulu bahwa perubahan apapun yang akan dilakukan oleh kita itu semuanya atas izin Allah. Wallahu a'lam. Baik, izin Umi untuk pertanyaan yang terakhir karena kita terbatas waktu ya Umi. Terakhir dari Mama Tata kelas 2D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Bagaimana jika para tetangga meminta sang istri untuk jadi pengurus warga dan sang istri juga bersedia namun suami melarang karena takut ada konflik jika nanti jadi pengurus. Manakah yang harus diikuti Umi? Terima kasih. Suami dong Bunda. Tinggalkan semua. Suami yang lebih utama Bunda. Ya, bahkan jangankan masalah mengurus rumah tangga Bunda, ya. Jangankan mengurus warga, masalah ibadah kita dengan Allah, melakukan amal-amal sunnah, ya kan? Yang lebih harus diutamakan itu adalah permintaan suami. Kalau kita mau sholat sunnah aja, mau saum sunnah aja harus izin sama suami. Apalagi itu ngurusin punten ya, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Ngurusin warga bukan kewajiban kita. Hati-hati dengan ibadah huwiyah. Apa itu ibadah huwiyah? Ibadah huwiyah ini adalah ibadah yang mengandalkan hawa nafsu. Dicontohkan oleh para ulama, seandainya ada 2 orang perempuan, ini sebagai gambaran, seandainya ada 2 orang perempuan, taruhlah kita katakan A dan B. Si A, dia terbangun dari jam 2 pagi. Bahkan mungkin dari jam setengah 2 pagi dia sudah terbangun. Dia kerjakan sholat tahajud, dia tilawah Quran, ya, dia zikir sampai sebelum subuh. Sampai sebelum subuh dia tunggu subuh. Begitu adzan subuh, dia sholat qobliyah. Setelah sholat qobliyah dia sholat subuh. Setelah sholat subuh dia tidur. Ini istri A. Ya. Kemudian yang B. Ada seorang istri B. Dia bangun mungkin hanya 15 menit sebelum subuh. 15 menit sebelum subuh dia hanya cukup untuk sholat 2 rakaat dan sholat 3 rakaat witir.
Setelah itu, begitu adzan subuh, dia qobliyah. Setelah qobliyah, dia sholat subuh. Setelah sholat subuh, dia persiapkan keperluan suaminya. Dia masak untuk suami dan anak-anaknya. Maka kata para ulama mengatakan, perempuan yang paling tinggi derajatnya adalah perempuan yang dikatakan tadi B. Yang bangun cuma 15 menit sebelum subuh. Yang dia utamakan suaminya. Ini bisa jadi gambaran. Ini urusannya antara dia dengan Allah. Apalagi urusannya antara dia dengan orang lain. Walau bagaimanapun, jangankan orang lain. Dibanding orang tua saja, seorang istri itu yang harus diutamakan itu adalah suaminya. Maka bismillah. Yakin, ketika kita mengutamakan suami, Allah akan berikan keindahan yang bertubi-tubi. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah sudah tadi dijawab ya pertanyaan dari para bunda, para peserta kajian pada hari ini. Mohon maaf, mungkin tadi masih ada yang memberikan pertanyaan ya Umi, tapi karena waktunya sudah mau selesai, jadi mohon maaf kepada peserta kajian yang tidak bisa dijawab oleh Umi. Dan alhamdulillah demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian parenting rutin SD Islam Al-Azhar 61. Sebelumnya Umi mohon izin untuk saya bacakan ada pemenang door prize dan absensi ya. Saya bacakan untuk door prize absensi itu akan diterima oleh Ibu Yuyun Nailufar. Beliau dari umum ya, Umi. Ibu Yuyun Nailufar. Yang kedua, peserta juga dari umum, Ibu Hikmah. Dan yang ketiga, Ibu Nyimas Mori. Nah, nanti ya nama-nama yang disebutkan barusan akan dihubungi oleh panitia. Selanjutnya ada door prize yang sudah peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Ada 5 orang. Mohon maaf, ada 4 orang. Yang pertama Ibu Lestari Wahyuni, kedua Mama Kashi dari 1A, ketiga Ibu Linda, dan keempat Mama Tata dari kelas 2D. Baik, selanjutnya nanti akan dihubungi kembali oleh panitia kajian pada hari ini, yaitu dari kelas 2A. Dan alhamdulillah, marilah kita tutup dengan membacakan doa karafatul majelis, mungkin bisa dipimpin oleh Ustazah Umi Maki, kami persilahkan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan atas nama panitia kelas 2A kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ustazah Umi Maki dan serta permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati. Juga terima kasih atas seluruh partisipasi serta kehadiran para peserta kajian pada siang hari ini. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Maki. Terima kasih. Jazakumullah khair. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Umi atas waktunya. Sami-sami. Saya izin pamit ya Bun. Ya silakan Umi. Ya. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.